Selamat malam kepada Bu Endang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu beranggotakan saya sendiri Farel Yuni, Priska Joshua, Stefania Aurelia, Wira Regita, Julio Vincent, Stefania Abel, Nicholas Hartono, dan juga Marcella Gunawan Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 8 kalimat efektif yang sudah direvisi dan juga sudah diperbaiki dari struktur SPOK dan alasan-alasannya. Yang pertama, untuk kalimatnya adalah buruknya manajemen keuangan dan gagalnya suatu perencanaan dapat mengganggu upaya perusahaan mencapai prinsip going concern. Nah, untuk SPO dan pelengkapnya, untuk S-nya adalah buruknya manajemen keuangan dan gagalnya suatu perencanaan. Untuk predikatnya dapat mengganggu, untuk objeknya upaya perusahaan, dan untuk pelengkap objeknya adalah mencapai prinsip going concern. Selanjutnya untuk gagasan. Gagasan utamanya adalah hal-hal yang dapat mengganggu prinsip going concern. Untuk kesatuan gagasannya adalah tunggal karena tidak ada kalimat-kalimat lainnya yang memiliki tidak ada dua kalimat lebih di sini. Satunya sama-sama memiliki SPO dan pelengkap di satu kalimat tersebut. Untuk frasanya ada 4. Yang pertama adalah manajemen keuangan, suatu perencanaan, upaya perusahaan, dan frasa dari kalimat pelengkapnya sendiri yaitu mencapai prinsip going concern. Dan untuk klausanya, karena kesatuan gagasannya adalah tunggal, maka klausanya ada berjumlah 1. Oke, selanjutnya di sini ada kalimat seorang wirausahawan harus memiliki ide-ide baru yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Di sini saya sebut sebagai kalimat efektif karena dia mengandung unsur SPOP, di mana S-nya itu terdiri dari seorang wirausahawan, lalu P-nya itu harus memiliki, O-nya itu ada ide-ide baru, P-nya itu yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Nah, untuk gagasannya kita ambil kreativitas menghasilkan ide baru. Lalu untuk kesatuan gagasannya dia terdiri dari kesatuan tunggal. Lalu untuk frasanya dia ada 2, yaitu memiliki ide dan yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Untuk frasanya sendiri dia itu ada 1, karena dapat kita lihat dari kesatuan gagasan yang menggunakan kalimat tunggal. Oke, untuk selanjutnya kalimat efektifnya penelitian U et al. Titik koma dalam kurun 2017 menguraikan bahwa market capability dari suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap business adaptability yang dimilikinya. Di sini terdapat SPPEL, di mana subjeknya yaitu penelitian U et al. Titik koma dalam kurun 2017, kemudian predikatnya menguraikan dan pelengkapnya bahwa market capability dari suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap business adaptability yang dimilikinya. Kemudian ada gagasan yaitu market capability terhadap business adaptability. Kemudian kesatuan gagasannya yaitu tunggal, frasanya 3 yang terdiri dari market capability, suatu perusahaan, dan akan berpengaruh terhadap business adaptability yang dimilikinya. Sedangkan klausanya 1. Berikutnya adalah pemerintah memiliki peran dalam membangun keunggulan kompetitif bagi produk-produk andalan suatu negara karena pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Di sini yaitu ada SPOPEL yang dimana subjeknya itu pemerintah, predikatnya itu memiliki peran, objeknya yaitu membangun keunggulan kompetitif, dan pelengkapnya itu bagi produk-produk andalan suatu negara karena pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Adapun gagasannya yaitu membangun keunggulan kompetitif, kesatuan gagasannya yaitu gabungan, frasanya terdiri dari 3 yaitu keunggulan kompetitif, suatu negara, pengatur kebijakan, dan klausanya hanya 2. Kalimat efektif berikutnya yaitu penelitian ini menemukan bahwa pendapatan nasional per kapita mempunyai efek positif terhadap tingkat tabungan nasional. Untuk subjeknya yaitu penelitian ini. Predikatnya yaitu menemukan objeknya pendapatan nasional per kapita yang pelengkapnya mempunyai efek positif terhadap tingkat tabungan nasional. Berikutnya, untuk gagasan pendapatan nasional per kapita. Berikutnya, kesatuan gagasan yaitu tunggal, frasanya ada 2, yaitu pendapatan nasional per kapita dan mempunyai efek positif terhadap tingkat tabungan nasional. Dan yang terakhir klausanya yaitu 1. Kemudian kalimat berikutnya adalah pemerintah dapat mengambil peran jangka pendek dan jangka panjang terhadap UMKM bagi perekonomian negara. Yaitu SPO dan PEL, yang S adalah pemerintah, kemudian predikatnya dapat mengambil, objeknya adalah peran jangka pendek dan jangka panjang, kemudian pelengkapnya adalah terhadap UMKM bagi perekonomian negara. Lalu gagasannya adalah peran pemerintah terhadap UMKM. Lalu kesatuan gagasannya tunggal. Kemudian frasa ada 3 yaitu jangka pendek, jangka panjang, dan terhadap UMKM bagi perekonomian negara.
Dan klausanya ada 1. Kalimat efektif berikutnya yaitu kedai kopi harus memiliki konsep yang sesuai tujuannya agar pembeli dapat menikmati suasana yang membuat tenang dan nyaman. SPO dan PEL. Subjeknya kedai kopi, predikatnya harus memiliki, objeknya konsep, pelengkapnya yang sesuai tujuannya agar pembeli dapat menikmati suasana yang membuat tenang dan nyaman. Kemudian gagasannya yaitu konsep kedai kopi, kesatuan gagasannya gabungan, frasanya ada 2 yaitu kedai kopi, dan yang sesuai tujuannya agar pembeli dapat menikmati suasana yang membuat tenang dan nyaman. Dan yang terakhir klausanya yaitu 2. Selanjutnya yaitu gaya hidup mencerminkan keseluruhan diri dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Subjeknya yaitu gaya hidup, kemudian mencerminkan sebagai predikat, keseluruhan diri sebagai objek, kemudian dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya sebagai pelengkap. Selain itu, hubungan interaksi lingkungan dengan gaya hidup merupakan gagasan. Selanjutnya yaitu kesatuan gagasan yaitu tunggal dan memiliki 3 frasa yaitu gaya hidup, keseluruhan diri, kemudian dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dan memiliki 1 klausa. Sekian dari kami. Terima kasih. Di stop, Neng. Di stop.